warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, NPM 1951010190 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, kelas B semester 6. Saya di sini ingin membuat tugas dari mata kuliah saya, Pengembangan Ekonomi Sosial dan Publik Islam, yaitu tugasnya mewawancarai pamong atau tokoh masyarakat yang berjudul ekonomi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya di sini ingin melakukan wawancara terhadap pamong desa saya atau RT saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Darmawan, PDI. Saya pamong RT 10 lingkungan 3 Kalibawa Bencana, di mana Wulandari ini tinggal. Dan saya juga sekaligus sebagai tokoh agama di lingkungan ini. Terima kasih. Sedikit saya meminta waktu ya Pak, tentang pelajaran saya pengembangan ekonomi sosial dan publik Islam. Saya mendapatkan tugas mewawancarai. Yang pertama itu, menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak melihat kondisi ekonomi masyarakat pada masa pandemi, terutama di desa kita sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik. Memang bersamaan dengan pandemi yang hampir 2 tahun lebih berlangsung ini, untuk daerah kami khususnya ke-10 lingkungan 3 Kalibawa Bencana sangat terasa, karena sebagian dari masyarakat ekonominya adalah bukan pegawai, tapi pekerja lepas seperti buruh bangunan, ada juga sebagai pemulung, ada juga sebagai pengguna jasa seperti Gojek dan sebagainya. Dengan adanya pandemi ini, otomatis daya beli dan ekonomi masyarakat sangat menurun, sehingga sangat berpengaruh kepada perekonomian rumah tangga mereka masing-masing. Itu mencapai sekitar hampir 35% menurunnya. Itu yang saya rasakan dan saya baca dari situasi ekonomi masyarakat di lingkungan saya. Sudah Pak. Ya, cukup. Selanjutnya, adakah langkah-langkah atau upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah gitu Pak untuk mengatasi ekonomi masyarakat pada saat pandemi ini? Kalau untuk pemerintah, saya pikir sudah cukup banyak memberikan alternatif bantuan-bantuan, baik yang tunai langsung berupa bantuan berbentuk sembako, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota Bandar Lampung, seperti ada PKH, BNPT dan sebagainya. Sedangkan dari pemerintah kota Bandar Lampung ada memberi bantuan berupa beras, kemudian juga terkadang untuk beberapa masyarakat yang tergolong sangat rendah seperti penyandang disabilitas ataupun ekonomi yang sangat-sangat minim, itu juga bantuan berupa sembako dan beras. Kemudian juga dari pemerintah pusat ada bantuan BNPT yang diambil, diterima warga langsung, diambil di kantor pos, itu sudah rutin. Dan untuk kami sendiri, Among beserta beberapa orang masyarakat yang mempunyai kelebihan harta juga terus memantau masyarakat-masyarakat yang sangat berdampak terhadap pandemi ini. Apalagi di saat-saat terkadang musim hujan, adanya kebanjiran dan sebagainya, kami sangat peduli untuk membantu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami. Terima kasih Pak jawabannya. Selanjutnya, bagaimana sih menurut Bapak mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menerapkan ekonomi sosial dalam pandangan Islam? Di dalam Islam sendiri, sistem ekonomi sudah diatur sedemikian rupa sehingga asas keberadilan terhadap masyarakat itu sendiri kemudian berbentuk berbagai macam aturan-aturan yang ada di Islam, seperti zakat, seperti sedekah, infak dan sebagainya. Dan itu dalam Islam sudah
sudah sangat baik jika itu diterapkan dan diberlakukan sesuai dengan yang diatur di dalam agama Islam. Seperti contoh saja ketika Ramadan dan Idul Fitri kemarin, kami menghimpun dana zakat dan zakat fitrah dan mal sedekah infak masyarakat yang ada di seputaran wilayah kami, dan alhamdulillah terkumpul cukup banyak karena masyarakat yang mempunyai kewajiban zakat juga antusias untuk memberikan kewajibannya kepada tim kami atau katakanlah amil zakat yang kami bentuk, dan kami salurkan sesuai dengan mustahik atau yang orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga ketika di hari raya, menjelang hari raya, mereka semua bergembira, walaupun di situ secara ekonomi ada beda-beda tingkatan, tapi semuanya gembira, semuanya sejahtera, dan tidak ada kesenjangan sosial di antara yang kaya maupun yang miskin karena sebab adanya zakat, infak, dan sedekah yang dikelola dengan baik tersebut. Ada yang terakhir, bagaimana harapan Bapak ke depannya mengenai ekonomi masyarakat di Desa Waru Satu ini, Pak? Bukan hanya sekedar harapan, tapi kami juga mencoba untuk mengelola itu dengan membentuk semacam tim lah perekonomian dengan beberapa orang kaya, beberapa orang yang mempunyai kemampuan lebih, mereka memberikan sejumlah uang sebagai bentuk wakaf, ada juga sebagai bentuk pinjaman abadi yang tidak berbunga, dan nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan modal, tapi secara memakai kedisiplinan ya, sehingga nanti mereka tidak lagi berhutang kepada oknum-oknum ataupun koperasi yang modus koperasi yang intinya adalah rentenir, sehingga mereka akan terbantu. Tapi ini tidak hanya berbentuk tetapi sudah berjalan, tapi masih dalam tahap pengumpulan dana, dan itu saya pikir sangat efektif untuk membantu masyarakat terutama yang berekonomi lemah, yang ingin berusaha secara mandiri dengan berdagang kecil-kecilan. Mereka tidak terjerumus di dalam rentenir yang merusak perekonomian masyarakat sekitar kami. Sekian Pak, terima kasih atas waktu luangnya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban dari Bapak menambah wawasan bagi saya dan orang yang melihat video ini. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Cukup.